Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kita Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rahasia kealiman dari Abu Hanifah. Sebelum membahas tema ini, sedikit saya terangkan lanjutan dari apa yang kita baca tadi malam. Kita tadi malam membaca wa innama summiya talibul ilmi la taqulu. Kenapa dulu santri-santri dulu itu ada nama lain. Nama lain santri dulu itu adalah mataqulun atau mataqul. Mataqul itu artinya apa yang kamu katakan. Apa yang kamu katakan. Sedang akur itu. Mulai dari tadi pagi gendong apa? Dengan tangan mainnya. Lagi akur. Mbak Ziza sama Mbak Ria gimana dulu? Oh, tengkar. Siapa yang menang? Nah, itu kalau itu yang tadi yang kecil itu yang menang adik, kakaknya nangis toh. Bukan menang kenapa mau menang ya karena kakaknya mengalah. Kita lanjutkan, kenapa siswa atau murid atau santri zaman dahulu itu punya nama lain yaitu madakul. Apa artinya madakul? Madakul artinya apa yang kamu katakan atau apa pendapatmu tentang permasalahan ini. Apa yang kamu katakan atau apa pendapatmu dalam permasalahan ini. Artinya di sini ada orang yang bertanya. Ada orang yang bertanya dan juga ada orang yang minta penjawaban. Mataqul itu berarti kita sedang bertanya. Jadi santri dulu itu sering bertanya. Tidak paham bertanya mereka. Bahasa Arabnya orang bertanya adalah mataqul, apa yang kamu katakan dalam permasalahan ini? Apa pendapat Anda dalam permasalahan ini? Itu rahasia kenapa santri dulu disebut dengan itu istilah itu. Mataqul juga bisa kita artikan sebagai orang yang memberikan jawabannya. Jadi kan ada orang yang bertanya, ada yang memberikan jawaban. Sehingga antara orang yang bertanya dengan yang ditanya itu tidak ada sekat dan tidak ada saling gengsi atau batas lah gitu. Jadi intinya bahwa kunci mendapatkan ilmu itu adalah banyak bertanya. Juga sama, kunci mendapatkan ilmu adalah banyak memberikan ilmu. Ya, dengan cara mengajar, dengan cara berdakwah atau apapun itu. Intinya jangan sungkan-sungkan untuk banyak tanya untuk kita menimba ilmu, dan jangan sungkan-sungkan untuk kita memberikan ilmu. Itu kunci
orang pasti akan mendapatkan ilmu tambahan. Kita masuk kepada tema kita. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah. Wa innama tafaqqaha lan angin pastine dadi alim fikih. Sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bikasratil mutarahati, sebab akeh uang pinuang debatan, wal mudzakarati lan rembukan aduh eling, fi dukanihi ing dalam tukune Abu Hanifah, hina kana bazzazan nalikane ono sopo Abu Hanifah, ono iku bazzazan wong kang adol, fabihadzalan mongko kelawan iki mazkur. Bazzazan tadi tukang adol kain. Fa bihadza mongko kelawan iki mazkur iku yulamu ten ngertine anna tahsilal ilmi, apa anna tahsilal ilmi satuhune ngasilaken ilmu, wal fikhi lan fikih iku yajtami'u dadi kumpul apa tahsilul ilmi ma'al kasbi sertane nyambut gawe. Siapa yang tahu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah itu adalah imam besar, ulama besar, orang yang alim dalam ilmu fikih. Muridnya siapa? Muridnya adalah Imam Malik, juga sama, alim juga. Muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Keempat-empatnya ini adalah tokoh atau ulama mazhab fikih. Jadi kalau kita bicara tentang bab ibadah, tentang sholat, tentang zakat, tentang semuanya pasti ada empat ulama ini. Kebetulan kita di Indonesia mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Intinya, apa kira-kira rahasia sehingga Imam Abu Hanifah ini menjadi alim allamah, menjadi orang ulama yang besar? Ternyata kuncinya adalah bikathratil mutarahati wal mudzakarah. Kuncinya adalah beliau banyak atau sering berdebat dan juga sering bertukar pikiran, sering bertanya. Padahal ketika itu beliau adalah tukang jual kain. Jadi ketika itu beliau adalah tukang kain yang menjaga warung, menjaga toko. Sambil menjaga toko, ketika ada pelanggan, ada orang yang membeli, beliau suka berdiskusi dengan pelanggan itu. Berdiskusi tentang ilmu, bukan diskusi tentang artis yang ini gimana, artis yang ini gimana, kamu tahu nggak skandal artis ini? Bukan itu, bukan ngerumpi, bukan. Atau ngumpul sama teman-teman kita, kemudian ada satu yang lewat teman kita, dia tahu nggak itu kenapa kok dia bawa mobil bagus gitu kan? Tahu nggak dia dapat dari babi ngepet gitu-gitu? Bukan itu. Jadi ketika Imam Abu Hanifah bekerja sebagai penjual, sebagai pedagang, beliau tetap dan senantiasa belajar dan berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang lain. Kalau ada permasalahan yang tidak dimengerti, beliau tanya, tidak sungkan-sungkan. Padahal ulama besar ini. Ibaratnya anggaplah di sini ini ada namanya satu misal Gus Baha satu misal. Nah, Gus Baha ini meskipun ulama besar, ketika ada permasalahan yang beliau tidak bisa, maka pasti beliau akan
bertanya. Ini sifat tawadhu namanya. Harus harus banyak bertanya, harus banyak berdiskusi. Dan dari fenomena ini, yaitu fenomena Imam Abu Hanifah berdiskusi, bertanya, berdebat dengan orang ketika beliau bekerja, ini menunjukkan bahwa belajar ilmu agama, belajar ilmu umum atau belajar apapun itu harus dilakukan dimanapun, meskipun dalam keadaan bekerja. Yajtami'u ma'al kasbi, berkumpul dalam bekerja. Artinya jangan kita kemudian menganggap, saya sudah kerja kok, ngapain saya sekolah lagi, ngapain saya belajar buku, baca buku, beli buku. Nah, tirulah Imam Abu Hanifah. Meskipun beliau sibuk bekerja, tapi di sela-sela bekerja itu beliau juga belajar. Ini motivasi buat kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan, yang kita sedang proses di sana, jangan sampai kemudian menjadi batu sandungan kita untuk mencari ilmu. Mencari ilmu ini luas, bukan hanya sekolah, kuliah, atau apapun itu, enggak. Sampian belajar dari buku, itu juga mencari ilmu. Sampian belajar dari tutorial YouTube, kemudian sampian mempraktekkan tutorial itu, bagus. Misalnya sampai lihat tutorial cara membuat ayam geprek yang renyah, satu misal. Akhirnya sampian kemudian mempraktekkan dan dijual. Nah, sampai melihat YouTube itu kemudian dipraktekkan juga ilmu dalam rangka belajar. Ketika sampai coba ternyata kok tidak renyah ayam geprek saya, apa yang salah? Akhirnya sampai bisa tanya ke teman sampean yang sudah nyoba terlebih dahulu. Intinya jangan sungkan untuk bertanya, dan jangan sampai pekerjaan kita menghalangi belajar kita. Wa kana lan ono sapa Abu Hafsil Kabir rahimahullahu ta'ala iku yaktasibu nyambut gawe sapa Abu Hafs wa yukarriru lan bolan baleni sapa Abu Hafs al-uluma ing pira-pira ilmu. Fa in kana mungkolamun ono apa kelakuan iku la budda ora kena ora li talibil ilmi kadwe wong kang loro ilmu minal kasbi saking nyambut gawe linafaqati ayalihi krono nafkahi anak kabati sanak kerabat, sanak famili wa talibani wa ghairihi lan liyane ayal. Jawabe in falyaktasib mongko becik nyambut gawe sapa talibul ilmi wal yukarrir lan becik polan baleni sapa talib wala yaksal lan ojo ares-aresan sapa talibul ilmi. Nah, katanya di sini ada seorang ulama besar namanya Abu Hafs Al-Kabir. Beliau ini ya namanya juga orang hidup kan butuh pemasukan, butuh uang, atau mungkin bahasa sampean butuh cuan, harus ada cuan. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Artinya apa? Artinya kita bekerja, butuh pekerjaan yang menghasilkan. Jangan sampai bekerja tapi tidak
menghasilkan. Itu namanya sampean dikerjai. Kerja tapi kok tidak menghasilkan, berarti sampean dikerjai. Kelakon ya. Nah, ulama besar ini yang bernama Abu Hafiz Al-Kabir ini, beliau bekerja. Dan di tengah-tengah pekerjaan, ketika kan tidak semuanya misal 8 jam terus bekerja, Anda pasti ada lowong-lowong kosong. Nah, di lowong-lowong itu beliau sambil membaca ulang pelajaran atau ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Fa in kana la budda li talibil ilmi, jika sampean dihadapkan pada dua permasalahan, sampean harus belajar, harus sekolah, harus kuliah, tapi di sisi lain sampean harus bekerja. Karena sampean kalau tidak bekerja nanti mau bayar apa uang kuliah, uang sekolah? Mau dibayar dengan godong, dengan daun, ya tidak mau lah. Jika yang demikian itu terjadi, atau mungkin sampean harus bekerja karena sampean itu adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga, orang tua satu misal, menafkahi adik-adiknya. Jika demikian, maka falyaktasib, silakan bekerja. Tapi jangan lupa wal yukarrir, jangan lupa di tengah-tengah bekerja itu juga sampean belajar. Baca buku, baca apapun itu yang kiranya ilmu yang sampai sudah didapatkan sebelum-sebelumnya itu sudah hilang. Satu misal sampean nanti sudah bekerja satu misal, tapi pekerjaan sampean ini berbeda dengan pekerjaan yang dulu dihadapkan ketika menjadi santri. Anggaplah sekarang sebagai santri sampean sudah hafal 15 juz. Kemudian nanti ternyata setelah lulus sampean bekerja di tempat yang tidak ada tahfidz apapun, itu maksudnya tidak ada hubungannya dengan tahfidz. Ya silakan sampean bekerja, tapi jangan lupa 15 juz yang sudah didapatkan itu jangan sampai hilang. Harus diulang-ulang, fal yukarrir, diulang-ulang, belajar lagi, di murajaah lagi seperti itu. Wala yaksal, dan jangan sampai malas. Nah, karena malas ini pintu utama dan pintu pertama orang tidak mau mencari ilmu. Kalau sudah malas itu sudah tidak bisa, sudah susah. Walaisa lan ora ono iku li sahihil badani katwe wong kang waras awake, wal aqli lan akali apa uzur fi tarki ta'allumi dalam ninggal ngaji, wa tafaqquhi lan ngaji ilmu fikih. Tidak ada alasan bagi orang yang sehat badannya, tidak ada kekurangan apapun, badannya ya sehat, tidak ada yang sakit, akalnya pun juga sehat, tidak gila. Tidak ada alasan bagi orang yang demikian untuk mencari uzur, mencari pemaafan untuk dirinya sendiri di dalam meninggalkan belajar. Artinya dia mencari-cari uzur, mencari-cari seakan-akan atau seolah-olah sampean itu sedang tidak bisa belajar gitu. Cari-cari alasan. Oh saya ini Ustaz sibuk bekerja satu harinya itu mulai dari pagi sampai sore. Ketika saya sudah sore sudah capek, kayak gitu-gitu. Kan kadang ada orang yang mencari-cari alasan yang demikian. Nah, maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan mencari ilmu barang itu 1 jam ataupun 2 jam. Kenapa? Disebutkan di sini. Fa innahu krono satuhune kelakuan iku la yakunu ora tinemu sapa wong afqaru kang luwe fakir min Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, saking Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala.
walam yamna'hu lan ora nyegah ing Aba Yusuf apa dalika mengkono oleh fakir minat tafaqquhi saking ngaji fikih. Tidak ada alasan kalau badannya sehat, akalnya masih sempurna, tidak gila, tidak ada alasan untuk meninggalkan ilmu. Harus update ilmu sampai. Update ilmu itu bisa dengan berbagai cara, baca, atau sampai banyak tanya ke orang, atau mungkin sampai lihat YouTube. Kalau sampai pemalu, mau tanya malu, ya udah lihat YouTube saja, banyak sekarang tutorial. Mau tutorial apa semuanya ada di sana. Atau lihat di Google, sampai baca di Google. Intinya apa? Jangan berhenti belajar. Selagi kita masih bernafas, masih bisa berjalan, masih sehat-sehat saja akalnya dan jasmaninya, maka proses belajar itu terus. Jangan dibatasi proses belajar itu hanya dalam bentuk formal saja. Harus di sekolah, harus berada di bangku kuliah. Tidak. Belajar itu tidak itu saja. Memang itu bagian dari belajar. Tapi belajar lebih umum lagi. Sampai baca buku di rumahnya itu belajar. Sampai IRT, satu misal ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga nggak ada, satu misal nggak ada kesibukan, ya belajar. Dimulai dari belajar. Dan saya yakin wanita-wanita yang sukses berkarir dari awalnya itu IRT, berkarir, pasti mereka juga update ilmu, pasti itu. Nggak moro-moro, yowis lah saya sekarang mau buka bisnis online atau misal. Sedangkan dia tidak update ilmu. Maka dia pasti akan dikalahkan oleh rival-rivalnya. Terakhir, faman kana lahu malun, faman kana mongko utawi sapa wong kana iku lamun ana sapa man kana ana lahu iku kaduwe man apa malun arto katsirun kang akeh Tani amal malu mongko sak bagus-bagus si bondo as-solihu kang bagus ayah iku lirrajuli katuwe wong lanang as-solihi kang bagus. Tadi kita cerita bagi orang yang tidak punya modal, tidak punya uang. Jadi kan dia harus bekerja akhirnya. Nah, kalau orangnya kaya Ustaz, sudah punya uang, punya harta sebagai bekal nanti kalau belajar, gimana Ustaz? Lebih bagus. Maka dia bisa konsentrasi di belajar itu saja. Kenapa? Karena harta yang banyak itu akan bermanfaat apabila berada di tangan orang yang baik. Kenapa? Kalau dia baik, pasti dia akan belanjakan hartanya itu untuk kebaikan. Dibelikan buku, dibelikan komputer satu misal untuk ngetik dan seterusnya. Tapi kalau harta banyak dipegang oleh tangan yang rusak, tangan-tangan jahil, maka uang itu akan dihambur-hamburkan pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Intinya apa? Apapun keadaannya, maka kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Meskipun kita dalam keadaan kaya sekalipun, kaya harta, kaya jiwa dan semuanya, intinya tidak ada kekurangan apapun, tetap harus belajar. Sampai sudah berada di puncak tertinggi sebagai presiden atau sebagai raja, itu kan sudah tertinggi itu. Pengen harta banyak, jabatan tertinggi sudah. Apakah ketika sampai sudah berada di puncak tersebut, apakah sampai tidak
tidak usah belajar. Ya harus belajar, tetap harus belajar. Presiden dikira tidak belajar, mereka belajar baca buku. Habibie, kalau sama tahu, Pak Habibie itu sesibuk-sibuknya apapun seorang Habibie ya, beliau berkata sendiri seperti itu. Sesibuk-sibuknya beliau dalam satu hari pasti ada waktu alokasi setidaknya 2 jam untuk baca buku. Setidaknya 2 jam untuk baca buku. Itu Pak Habibie. Pak Habibie cerdasnya kayak gitu, bisa membuat prototipe pesawat. Bahkan beliau itu menemukan teori salah satu teori penerbangan di dalam pesawat. Intinya kemudian dipatenkan sehingga pesawat-pesawat Boeing yang ingin pakai teorinya beliau itu, saya tidak tahu apa teorinya itu, yang jelas seperti itu, maka harus bayar royalti kepada Pak Habibie. Artinya tidak usah kerja sudah, Pak Habibie tidak usah kerja, cukup dari royalti itu sudah dapat sudah. Tapi meskipun demikian dia tetap belajar. Lah kita mohon maaf, kalau tidak belajar mau jadi apa kita? Uang tidak ada, jabatan tidak ada, teman tidak punya, relasi tidak punya, utang banyak. Kemudian tidak mau belajar lagi, jelek lagi. Nah, maka ya apa sudah? Itu yang bisa kita pelajari. Inti dari apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini adalah jangan berhenti bekerja, jangan berhenti belajar, selalu update ilmu apapun posisi kita. Selalu update ilmu apapun posisi kita. Kita sudah sukses, sudah berada di puncak, tetap belajar. Ini yang bisa kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Kamu kok suka pakai baju muka